Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat. Pada siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ayub 2 ayat 8-9, berbunyi demikian. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, konon penderitaan itu mempunyai dua wajah. Yang pertama, dia dapat menjadi jalan membawa kita lebih dekat kepada Allah, mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi yang kedua, penderitaan juga bisa membawa kita berlari, berbalik dari hadapan Allah dan tidak lagi mempercayai Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh seorang istri Ayub ketika dia menyaksikan bagaimana kemalangan menimpa Ayub bertubi-tubi. Ayub bukan hanya kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, orang-orang yang melayani dia, tetapi juga kehilangan kesehatan fisiknya. Di saat itulah seorang wanita yang telah menyaksikan kemurahan Tuhan selama bertahun-tahun akhirnya berkata kepada Ayub, "Kutukilah Allahmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah peringatan bagi saya dan Bapak Ibu. Bukan sebuah hal yang tidak mungkin kita mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Dalam penderitaan-penderitaan yang berat, yang kita tidak tahu dengan sungguh mengapa kita mengalaminya, kita dapat saja kehilangan iman percaya kita. Kita dapat membayangkan bahwa Allah itu adalah seorang yang jahat, yang sangat tidak baik, yang berlaku sewenang-wenang dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mampu mengingat kebaikan-kebaikannya, pemeliharaannya dalam kehidupan kita karena beratnya penderitaan yang kita alami. Ketika kisah itu dibagikan kepada saya dan Bapak Ibu, tujuannya tidak lain supaya kita jangan sekali-kali berlaku demikian dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali penderitaan itu membawa kita mengutuki Allah dalam kehidupan kita. Ayub telah menjadi sebuah teladan yang indah. Ketika di dalam kesukaran yang luar biasa dalam hidupnya, dia tetap berkata bahwa Allah itu sempurna dan baik dalam segala ketetapannya. Walaupun ada masa di mana dia mempertanyakan Allah, tetapi pada akhirnya dia kembali kepada Allah, memohon ampun dan mempercayai Allah sepenuh-penuhnya. Hal itulah yang akhirnya mendatangkan pemulihan yang sempurna di dalam kehidupannya. Tidak ada jalan yang lain untuk mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan, kasih karunia yang tidak terbatas, kecuali bahwa kita tetap setia di dalam setiap peristiwa dan pergumulan kehidupan kita. Baik susah, baik senang, kita tetap sama berlaku kepada Allah setiap hari. Kita tidak lagi hanya mencintai Allah, mengasihi Allah ketika hidup kita mudah, ketika jalan kita menjadi lancar, tetapi di dalam kesukaran-kesukaran yang berat, kita tetap mencari Dia, mendekam Dia erat-erat dalam hidup kita, dan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan cara itu, kita pada akhirnya dapat beroleh kehidupan kita sepenuh-penuhnya. Kita dapat memperoleh kebahagiaan kita yang sejati bersama dengan Tuhan yang memelihara kita. Tetap berjuang di dalam situasi yang tidak mudah, tetaplah berkata kepada diri sendiri bahwa Allah itu baik, Dia mengasihi kita, dan Dia menetapkan segala sesuatu untuk menganugerahkan kehidupan bagi kita setiap hari. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Ya Tuhan, tambahkanlah imanku setiap hari kepadamu, supaya aku tetap berkata bahwa Engkau baik dan sempurna di dalam setiap kejadianku. Di dalam masa-masa yang sukar, tolonglah aku Tuhan untuk tetap setia kepadamu dan mengingat kebaikan-kebaikan, kemurahan-Mu yang telah kualami dalam kehidupanku. Buatlah aku sebagai seorang yang memuja Engkau, bukan hanya di masa senang, di masa sukacita, tetapi di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam kesedihan,
Terlebih aku juga memuliakan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas pada siang hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu terus merenungkan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Bukan hanya hari ini tetapi seterusnya. Kiranya kebenaran itu membangun kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.